Selamat malam saudara, khusus untuk edisi hari ini, kami hadir lebih awal dengan durasi tetap sama selama 60 menit. Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di sejumlah daerah dari Pulau Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua. Kabut asap tak hanya mengganggu aktivitas, tapi juga sudah mengancam kesehatan warga sekitar. Hari ini Presiden Prabowo Subianto mengunjungi dua daerah di Kalimantan, ada Pontianak, Kalimantan Barat, dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lalu tindakan konkret apa yang dilakukan pemerintah untuk bisa menangani bencana tahunan ini? Karena setiap detik nyawa warga yang terancam kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Hari ini 22 Agustus 2026, saya Tifal Solesa. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Kebakaran hutan terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Api meluas mendekati permukiman warga dan mengarah ke landasan pacu Bandara Nabire. Sejumlah titik terparah kebakaran hutan ini berlokasi di Distrik Iaro, Distrik Nabire Barat arah bandara, dan Kampung Waroki sejak Jumat siang kemarin. Akibatnya jarak pandang turun drastis sekitar 50-70 meter. Asap tebal imbas kebakaran hutan membuat beberapa penerbangan dari Bandara Nabire dibatalkan pada hari Jumat. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyebut kebakaran hutan ini diduga akibat aktivitas pembukaan lahan perkebunan. Pembakaran lahan kebun yang dilakukan oleh masyarakat yang akhirnya menyebar secara keseluruhan, ya. Jarak pandang di sini, ya, itu berubah-ubah. Paling jauh sekitar 50 meter, ya ini. Sehingga kita pun juga memandang setengah mati. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tolong hentikan upaya pembakaran lahan dan hutan. Beranjak ke Pulau Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur meluas mendekati permukiman. Asap imbas karhutla menyelimuti 12 kecamatan di kota Tanjung Redep, Berau. Api mulai besar. Di sini ada Sulit mengakses titik api dan keterbatasan sumber air jadi kendala utama petugas dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Berau. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana memodifikasi cuaca agar hujan turun dan mengurangi dampak hingga memadamkan kebakaran lahan di sana. Di kilo berapa ya? Terhitung mulai Januari ya sudah 107 kasus ya. Sehingga saat ini di bulan Agustus memang terbanyak itu di bulan Juli dan Agustus ini. Dan wilayah yang luas. Kemudian kalau sudah kebakaran tuh cuacanya cukup terik dan angin sangat kencang. Biasanya itu mempercepat penyebaran. Ya, personil kita juga ya memang kadang dan juga peralatan terkadang ada peralatan kita yang sudah usang. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, asap imbas kebakaran lahan mengurangi waktu belajar dan mengajar siswa di sekolah. Siswa terlambat datang ke sekolah karena orang tua memilih menunggu kabut asap mereda dan melambatkan kecepatan kendaraan untuk menghindari risiko kecelakaan, mengingat jarak pandang terbatas. Rutinitas memasang masker dan perlengkapan pelindung dari paparan asap lainnya juga makin memperpanjang waktu persiapan anak berangkat ke sekolah. Asap kebakaran hutan dan lahan kini telah masuk ke rumah-rumah warga. Sudah masuk ke dalam rumah, Pak Ai. Ada pang kendalanya, soalnya setiap hari terlambat harus sekolah. Ya lebih memilih terlambat daripada mengambil resiko.
Orang itu kadang asma, kepala sakit, sakit tenggorokan, macam-macam. Rasanya orang terhirup asap. Satu cerita di Kalimantan Tengah, pelajar berseragam Superman membantu petugas memadamkan kebakaran lahan di Kota Palangkaraya. Hampir setiap jam sekolah usai atau saat libur, pelajar SMA asal Palangkaraya ini berseragam Superman terjun membantu petugas memadamkan lahan yang terbakar, baik yang ada di lingkungan tempat tinggalnya maupun di luar lingkungannya. Sejak 3 tahun lalu, Rudiansyah namanya, sudah sering ikut orang tua memadamkan kebakaran di Kota Palangkaraya hingga membuatnya terbiasa turun langsung memadamkan kebakaran lahan. Pertama itu saya ikut tuh cuma iseng-iseng aja. Daripada di rumah main HP. Setelah pulang sekolah, lebih baik aku mantu mereka ke sini. Pertama itu cuma iseng. Kemarin itu kan waktu aku buka lemari nemu ini kostum ini, langsung aku pakai aja ke lahan. Nggak khawatir Pak dengan resikonya di kondisi kebakaran lahan seperti ini? Kalau itu risikonya dia kan sudah pengalaman udah gitu. Nah dari 2023 udah paham udah. Terjun langsung ke lapangan Pak? Terjun langsung dia ikut megang segala nozzle, kadang hidupin segala mesin, paham dia udah. Saudara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kalimantan Barat untuk melihat situasi terbaru atas penanganan kebakaran hutan dan lahan pada Sabtu siang. Setibanya di Pangkalan Udara Supadio, Kalimantan Barat, Presiden langsung memimpin rapat terbatas penanganan Karhutla. Presiden beserta jajaran menteri dan lembaga yang ikut dalam kunjungan kerja ini melanjutkan kegiatan dengan memantau langsung penanganan kebakaran hutan di Kalimantan Barat. Selain ke Kalbar, Presiden juga mengunjungi Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kehadiran jajaran pemerintah pusat dan daerah diharapkan bisa mempercepat proses penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Yang penting kita segera hentikan perluasan penambahan titik api. Alhamdulillah ini berjalan terus. Semua pejabat melaporkan kebutuhannya, kita berusaha penuhi. Tiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air. Semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah beberapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi. Oke? Terima kasih. Yang sengaja membakaran hutan gimana Pak? Ada tindakan nggak Pak? Oh iya, harus kita tindak ya. Rapat terbatas yang digelar di Pangkalan Udara Supadio, Kubur Raya, Kalimantan Barat dihadiri 8 kementerian lembaga dan 10 pimpinan lembaga tingkat daerah. Dalam rapat itu, BNPB menyebut selama 24 jam terakhir ada 198 titik api atau hotspot dengan kepercayaan tinggi atau masih terdapat api dan asap. Sementara itu masih ada lebih dari 3.000 titik api atau hotspot yang tersebar di Kalimantan Barat dengan kepercayaan menengah. Penanganan dengan prioritas tinggi dipusatkan di Kabupaten Ketapang, Sanggau, Landak, dan Sekadau. Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kubur Raya, dan Kabupaten Kayong Utara. Lalu bagaimana perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan?
Kita dengarkan laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Tasya Aulia dan juru kamera Denny Hermawan. Tasya, begini, kalau kita berkaca pada hari ini, masih berapa banyak titik api yang harus dipadamkan tim gabungan dan seberapa besar tantangan yang dihadapi tim gabungan memadamkan titik api itu tadi? Baik, terima kasih Tival. Untuk hari ini sendiri, seperti yang kita ketahui di kawasan Kalimantan Selatan sepanjang Januari sampai Agustus 2026 ini ada 924 titik api yang terdeteksi. Adapun hari ini di sekitar Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru itu ada terdeteksi 2 kebakaran, yang mana satu diantaranya berada di dekat pergudangan es krim yang pada sore hari tadi. Pantauan terakhir itu api sudah mereda. Namun belum bisa dikatakan aman karena karakter lahan kebakaran yang merupakan gambut sehingga api bisa saja masih atau kembali menyala. Sehingga relawan dan juga warga masih berjaga di posko kebakaran di sekitar Kecamatan Liang Anggang ini. Demikian. Selain itu penanganan terkait kebakaran lahan di Kota Banjarbaru sendiri sudah dilakukan melalui jalur udara juga jalur darat. Oke, dan kalau kemudian singkatnya begini, kalau dengan masih ada titik api seperti itu, Tasya, keluhan apa yang sudah dirasakan warga sekitar khususnya dari kesehatan? Apa yang dirasakan warga sekarang? Baik, Tipal. Warga sendiri menyebutkan bahwa sejak awal Agustus itu mereka merasakan dari kabut asap sendiri yang membuat pernapasan mereka terganggu seperti batuk dan juga penglihatan yang terganggu karena kabut asap. Namun sejak sore tadi, berdasarkan pantauan kita juga di jalan kawasan menuju Plehari ini, itu kabut asap sudah minim sehingga warga bisa kembali bernafas normal. Namun tetap kita pantau juga karena kebakaran yang terjadi di sekitar sini tidak berada dekat dengan rumah warga. Namun kalaupun dekat, warga sendiri tetap mengantisipasi dengan membahasi kawasan rumah mereka dengan air sehingga dingin dan juga tidak terkena dengan api yang mendekati kawasan rumah mereka. Demikian, Tival. Tasya Aulia dan Denny Hermawan melaporkan langsung dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dari Indonesia juga menyelimuti negara tetangga, Malaysia. Laporan lengkapnya usai jeda berikut ini. Tak hanya di Pulau Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di daerah-daerah Pulau Sumatera. Salah satunya Jambi. Area kebakaran makin meluas. Total lahan yang terbakar mencapai 658 hektar pada Jumat 21 Agustus kemarin. Lahan terbakar tersebar di sejumlah kabupaten seperti Muaro Bungo, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Bungo, Batanghari, Tebo, Sarolangun sampai Merangin. Namun kebakaran lahan terbesar berada di Kabupaten Muaro yang mencapai 264 hektar. Lahan yang terbakar terdiri dari lahan mineral dan gambut. Luas lahan terbakar ini masih berpotensi bertambah mengingat sejumlah titik api masih ditangani dan belum sepenuhnya padam. Untuk mencegah api makin meluas, sebanyak 81 pos karhutla sudah disebar di 11 kabupaten kota di sana. Udah 658 di seluruh Jambi. Nah, sebetulnya kita sudah menempatkan pos-pos di daerah rawan, tapi dengan melihat perkembangan situasi sekarang ini, memang ada beberapa wilayah yang harusnya ditambah pos. Kemarin saya koordinasi dengan Kabupaten Merangin maupun Sarolangun untuk menambah pos-pos di daerah yang rawan kebakaran. Bergeser ke Riau, kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Kampar. Petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api. Kebakaran yang menyelimuti permukiman membuat warga harus mencari tempat aman agar tidak terpapar asap. Data BMKG setempat mencatat sebanyak 97 titik api atau hotspot tersebar di 9 kabupaten kota di Riau. Asap itu memang ya pekat lah namanya
kebakaran kayak gitu ngebalik ke sini kan, rumah pun hampir nggak nampak kan ibaratnya kan gitu kan. Kalau malam cepat khawatir nggak Pak? Kalau malam ya khawatir lah, punya anak kecil, kalau asapnya kuat tentu kita pergi dulu kan, nggak mampu ngirup asap segitu kan. Kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan dari Indonesia juga menyelimuti negara tetangga, Malaysia. Kualitas udara tidak sehat terjadi di wilayah dekat Kuala Lumpur dan sebagian wilayah negara bagian Sarawak. Kabut abu-abu tipis menyelimuti Kuala Lumpur termasuk landmark ikonik kota seperti Menara Kembar Petronas dan Menara Kuala Lumpur. Akibat kabut asap ini sejumlah daerah di Sarawak meliburkan siswanya mulai 20 hingga 21 Agustus kemarin karena kualitas udara berkategori tidak sehat. Di pintu masuk Sarawak ini, yaitu di kota Tebedu, keadaannya agak teruk dengan bacaan IPU-nya hampir 200 dan ini telah berlalutan selama 1 minggu. Dan akibat daripada keadaan kabut asap yang melanda di Sarawak ini, maka sejak 3 hari yang lalu sekolah-sekolah di sini telah ditutup, melibatkan lebih sekitar 89,000 pelajar ya. Di lain pihak, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyentil negara tetangga yang dinilai ikut berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Menurutnya, Malaysia dan Singapura juga harus turun tangan membantu pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ia bilang, sulit bagi Indonesia menangani sendiri kebakaran lahan dengan area yang luas. Menurutnya, Malaysia dan Singapura punya aktivitas perkebunan di Indonesia baik secara individu maupun korporasi, sehingga harus terlibat menangani kebakaran lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan memicu kabut asap hingga menyebar ke negara tetangga. Agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah. Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan memprotes, tapi ikut dong mencegahan. Dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang. Nah, jadi jangan asal protes loh. Nah, itu kira-kira. Justru menurut kita, ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini gitu. Nah, ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga punya peran di situ. Pada Jumat lalu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkap kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi di area perusahaan. Jumhur bilang karhutla terjadi di wilayah akses terbuka milik masyarakat. Jumhur menyatakan telah mengumpulkan 400 perusahaan pemilik konsesi hutan di Indonesia. Dari pertemuan itu, Kementerian Lingkungan Hidup tidak menerima laporan karhutla terjadi di lahan konsesi. Jumhur bilang perusahaan sudah menerapkan mitigasi berupa sekat kanal agar air mengairi lahan gambut untuk mencegah karhutla. Sekarang tidak terjadi pada wilayah-wilayah konsesi. Ya, artinya apa? Penerima konsesi taat dan patuh terhadap perintah regulasi. Tinjau tinggi muka air tanah. Kalau 40% senti di bawah, segera buat kanal blocking, sekat kanal atas, sekat kanal blocking ya, supaya airnya mengairi gambut yang ada di bawah. Itu wilayah konsesi karena ada yang memanage. Tapi kalau hutan yang belantara kan nggak ada orang di situ. Jadi itu hal yang berbeda ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada laporan pemilik konsesi wilayahnya terbakar gitu. Nah, yang sekarang terjadi, mohon maaf ya, itu di wilayah open access. Open access itu yang dimiliki oleh masyarakat. Kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan makin berdampak pada aktivitas dan kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana aspirasi masyarakat dalam penanganan sejauh ini? Saya akan berdiskusi bersama Direktur Pengkampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian. Mbak Uli, selamat malam dengan Tifal di sini, Mbak. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu berbicara bersama kami. Kalau melihat respons yang sudah diambil pemerintah pusat hari ini, Presiden sudah datang ke 2 provinsi di Kalimantan, langsung menggelar rapat terbatas, mengumpulkan kementerian lembaga, bahkan Pemda setempat.
sampai mengecek langsung titik api, lalu dari jajaran pemerintah daerah, otoritas lembaga masing-masing sudah turun tangan di sana. Atas respon yang sudah diambil ini, sejauh mana Walhi membaca ini dan sudah puaskah dengan respon yang sudah ditunjukkan oleh otoritas terkait, Mbak? Ya, tentu nggak puas ya, Bang, karena respon cepat ini kan sebenarnya tidak menjawab akar persoalan dari kebakaran hutan dan lahan gitu. Nah, kalau misalnya tahun depan atau 5 tahun ke depan kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi, kalau yang kemudian dilakukan respon-respon seperti ini, maka sebenarnya kebakaran hutan dan lahan ini akan terus-menerus terjadi bahkan 20 tahun ke depan gitu. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita lihat ya, misal dalam konteks di Kalimantan Tengah ya, kebakaran hutan yang terjadi saat ini dan tahun-tahun sebelumnya ada beberapa kontribusi juga ya yang mempengaruhi itu. Misal pembukaan lahan lahan gambut gitu ya untuk food estate di 28 tahun yang lalu di era Presiden Soeharto ya, dan itu kan membuat gambut itu rusak gitu dan tidak ada proses pemulihan atas gambut tersebut, dan kemudian sekarang gitu dia masih berulang terbakar gitu. Nah, artinya kalau kemudian model yang sama itu dipakai oleh pengurus negara ya, modelnya respon cepat saja, reaksioner, maka tidak menutup kemungkinan 10-20 tahun ke depan problem yang sama juga tetap kita hadapin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, dalam konteks kemanusiaan mungkin kita bisa terima ya, sudah ada api sudah ada api yang membakar, ya sudah ada api lalu kemudian asapnya sudah ada gitu ya kan. Tentunya ini dalam konteks kemanusiaan harus direspon secara cepat gitu. Tetapi respon cepat ini juga harusnya dilakukan dengan tindakan yang lebih radikal secara paralel gitu. Contoh. Nah, kalau misalnya ya, kita menemukan ada beberapa titik api gitu ya, hotspot di wilayah konsesi gitu. Nah, bisa nggak kemudian itu diperiksa lebih lanjut gitu oleh pengurus negara. Jadi ada proses evaluasi ya. Evaluasi ini harus dilakukan terhadap satu ekosistemnya gitu ya kan. Lalu yang kedua adalah aktivitas konsesi yang ada di atas ekosistem tersebut. Tapi Bisa kalau dilakukan sorry dengan saya potong, Mbak, karena begini, pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup tadi terakhir kali menyampaikan bahwa tidak ada area yang terbakar itu adalah konsesi milik perusahaan, justru milik area terbuka milik masyarakat. Ya, saya juga ragu ya statement itu keluar atas data atau tidak gitu. Nah, kalau saya tadi dengar ya statementnya yang menjadi basis argumentasinya kan adalah self-reporting dari korporasi gitu kan. Nah, ini harusnya diimbangi dong report yang lain gitu ya. Misal kayak Walhi sudah mengeluarkan data bahwa di Kalimantan itu 74% itu titik apinya itu berada di konsesi. Tetapi dengan mendengar statement yang tadi itu, kami tidak melihat bahwa data kami itu juga dipertimbangkan gitu. Argumentasinya itu dibasiskan pada self-reporting perusahaan yang kita tahu ya, kalau secara mandiri perusahaan melaporkan bisa tentu data itu juga tidak benar gitu. Nah, artinya dia Mbak Uli? ini yang sangat kontradiksi gitu dari data kami ya. Oke, dari data yang Anda sebutkan itu tadi, sudahkah pernah disampaikan kepada Menteri LH atau Menteri Kehutanan? Ya, sebenarnya setiap tahun kami itu selalu membuat laporan ya, Bang ya, kepada kementerian terkait. Nah, memang data kami sekarang saat ini memilih untuk membuat laporan publik ya dalam bentuk misalnya rilis media, lalu kemudian konferensi pers gitu. Dan pada akhirnya mungkin nanti kami akan memasukkan laporan ini gitu. Tapi kami belajar dari pengalaman kami sebelumnya, laporan-laporan yang kami sampaikan juga kepada kementerian terakhir ini juga tidak menemukan muara yang baik gitu ya. Artinya Kapan itu tidak terakhir kali, ada. Mbak? Ya, tahun lalu setiap tahun kami selalu masukkan laporan, Bang. Tahun lalu kami juga membuat laporan kepada kementerian gitu ya kan. Tahun 2024 juga gitu, dan mungkin tahun ini kami akan melakukan laporan lagi, memasukkan laporan lagi gitu. Tapi pilihan kami saat ini masih kemudian membuat laporan publik dalam bentuk rilis media, membuat mempublikasi data yang kami miliki gitu ya kan. Setelah nanti kami rasa kemudian
oke, perlu gitu membuat laporan, ya kami akan membuat laporan gitu. Tapi berdasarkan pengalaman kami sebelumnya itu belum ada tuh penegakan hukum yang kuat atas laporan-laporan yang kami sampaikan gitu. Paling banter misalnya kalau kita baca berita itu ada tindakan penyegelan ya terhadap perusahaan ya. Tiap tahun kita juga mendengar itu. Tetapi pasca penyegelan itu apa yang dilakukan gitu? Apakah kemudian izinnya dievaluasi? Apakah kemudian dimintai pertanggungjawabannya untuk memulihkan ekosistem tempat di mana mereka bekerja gitu? Nah, itu nggak pernah dijelaskan kepada publik secara lebih detail gitu. Kalau kemudian saya mengutip pernyataan Kapolri yang mengaku sudah mengantongi nama yang berhubungan langsung dengan kebakaran hutan dan lahan itu tadi, di Walhi sendiri ekspektasi Anda, Mbak Uli, bentuk penegakan hukum yang seperti apa yang perlu ditunjukkan agar kejadian yang ini kan sudah berkali-kali terjadi ya, efek karhutla, imbasnya ke masyarakat, tapi penindakannya juga masih ditunggu nih, mau sampai batas mana? Ekspektasi Anda bagaimana? Iya, yang pertama harusnya dirilis lah ya nama-nama atau nama-nama yang kemudian sudah diduga menyebabkan karhutla ini. Yang kedua, kami sebenarnya juga menantang gitu ya, bisa nggak ya proses penegakan hukum ini itu sampai kepada aktor intelektualnya gitu. Jangan kemudian hanya berhenti pada aktor lapangan gitu. Nah, ini yang harus dibongkar, Bang, karena beberapa data kami menemukan bahwa sebenarnya praktik membakar hutan dan lahan itu juga tidak dilakukan oleh masyarakat. Mungkin mereka dibayar gitu untuk membakar, tetapi pasca api padam gitu ya kan, lalu kemudian tumbuh tuh sawit dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebuah modus yang sebenarnya harus dibongkar dan nggak cukup hanya kemudian menangkap aktor lapangannya. Kalau itu terus-menerus terjadi, maka sebenarnya kita nggak bisa membongkar dan nggak bisa melihat bahwa kebakaran hutan dan lahan ini adalah sebuah modus atau kemudian kejahatan lingkungan yang terorganisir gitu. Oke, harapan itu yang betul-betul bisa ditunjukkan. Mbak Uli, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami kali ini. Sehat selalu ya, Mbak. Selamat malam. Iya, selamat malam. Kami akan lanjutkan Sapa Indonesia Malam, tapi usai jeda berikut ini. Kami lanjutkan terkait dengan penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Seorang ibu melahirkan di tengah gempa susulan yang masih mengguncang di sana. Sang ibu melahirkan lewat operasi sesar di tenda darurat yang didirikan di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo. Saat mengungsi, seorang ibu hamil harus melahirkan melalui operasi sesar dalam kondisi darurat. Namun karena rumah sakit terdampak gempa, sang ibu terpaksa melahirkan di tenda yang didirikan dekat rumah sakit. Meski dengan fasilitas terbatas, sang anak lahir dengan selamat. Keluarga pun senang meski di tengah gempa susulan yang masih menerjang Nusa Tenggara Timur. Aduh, deg-degan karena cemas apakah bisa atau tidak, karena dengan alat seadanya, operasi juga di depan pintu masuk, dengan gempa yang getar juga berjalan terus. Rumah sakit lapangan di Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur menangani 32 pasien patah tulang yang menjadi korban imbas gempa NTT pada Sabtu pekan lalu. Saat ini sudah ada 6 kali operasi penanganan patah tulang dijalankan sejak 19 Agustus hingga 21 Agustus. Rumah sakit lapangan dibangun di Stadion Golo Dukal. Rumah sakit berharap dukungan dokter spesialis khususnya ortopedi dapat terus tersedia memastikan korban gempa mendapat penanganan secara optimal. Untuk di rumah sakit lapangan sejauh ini operasi sudah berjalan lancar. Ada 6 operasi yang dilaksanakan di atas dari tanggal 19, 20, dan 21 kemarin. Hari ini juga lagi sedang berjalan operasi di RS lapangan. Seperti itu. Dan sebagian besar yang di rumah sakit lapangan operasinya itu adalah operasi ortopedi atau operasi tulang. Kita beranjak ke topik hukum. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Ludwig Pusung, mengungkap ex-Kepala BGN Nanik S. Deang memiliki sejumlah dapur MBG dan sering membawa nama Presiden setiap kali berkomunikasi mengenai dapur.
Hal itu disampaikan Ludwig via daring dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Tidak hanya mengungkap awal mula ia masuk ke Badan Gizi Nasional, Ludwig juga bilang ex-kepala BGN Nanik S. Deang memiliki dapur MBG. Ludwig juga bilang Nanik sering membawa nama presiden setiap kali berkomunikasi dengannya terkait dapur tersebut. Kami bertiga wakil itu membantu Pak Dadan. Namun sebelum itu, kalau saya mau jelaskan ini, Ibu Nanik itu juga punya dapur. Dia setiap Sabtu dalam saya waktu itu. Dan dia keluarkan itu namanya Pak Presiden. Ini punya Pak Presiden, ini punya Pak Presiden. Ya, saya harus bicara apa adanya di sini, sehingga jelas ini. Ya, biar jelas semuanya ini. Hingga kini, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deang belum dipanggil Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus suap tata kelola MBG. Namun pada akhir Juni lalu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menegaskan semua orang yang mengetahui tentang tata kelola MBG berpotensi diperiksa sebagai saksi, tak terkecuali Nanik. Namun saat itu Syarif menambahkan, seseorang yang diperiksa sebagai saksi tidak serta-merta berarti melakukan penyimpangan atau tindak pidana. Di lain pihak, pengamat hukum Abdul Fikar Hajar menyatakan pernyataan Ludwig Pusung soal Nanik S. Deang yang memiliki dapur MBG merupakan pembelaan atas tuduhan jaksa terhadap dirinya dalam kasus dugaan korupsi makan bergizi gratis. Sebab menurutnya tidak ada relevansi antara perkara yang sedang dijalani Ludwig dengan pemeriksaan terhadap Nanik. Namun Abdul juga menyoroti seharusnya penyidik Kejaksaan Agung dapat lebih peka dan bisa menindaklanjuti kesaksian Ludwig. Sehingga Nanik S. Deang menurutnya dapat diperiksa dalam perkaranya sendiri. Bahwa dia bilang Nanik S. Deang itu punya dapur juga, itu tidak berpengaruh terhadap perkaranya dia. Tetapi informasi itu seharusnya ditindaklanjuti oleh penyidik. Nah, Kejaksaan bisa mengumpulkan alat bukti lain, keterangan saksi lain, ya termasuk keterangan Pak Ludwig Pusung itu untuk memproses Nanik S. Deang kalau memang ada bukti bahwa mempunyai dapur itu bagian dari satu pelanggaran atau bagian dari satu tindak pidana korupsi. Nah, jadi dia akan diperiksa, akan diproses di dalam perkaranya sendiri. Saudara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia atau BNPP bersama pemerintah Malaysia mereaktivasi pengoperasian pos lintas batas Temajuk dan pos kawalan sempadan Teluk Melano. Reaktivasi ini merupakan tindak lanjut kesepakatan Border Crossing Agreement Indonesia-Malaysia. Jalur Temajuk Teluk Melano kini kembali dioperasikan sebagai akses perlintasan resmi bagi orang dan barang. Pembukaan jalur ini diharapkan mendorong aktivitas ekonomi lokal dan pariwisata di kawasan perbatasan. Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol Mahruzi Rahman, menegaskan reaktivasi PLB menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pengelolaan perbatasan yang aman, terintegrasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Reaktivasi ini merupakan tindak lanjut kesepakatan Border Crossing Agreement Indonesia-Malaysia, sekaligus memperkuat konektivitas, ekonomi, pariwisata, serta hubungan sosial dan budaya masyarakat kedua negara. Kita buka pos lintas batas Temajuk Teluk Melano dan kita lihat sendiri teman-teman bahwa luar biasa memang antusiasnya masyarakat, terutama masyarakat Temajuk sangat senang dengan dibukanya pos lintas batas yang ada di Temajuk ini dalam rangka mempercepat perjalanan antara Teluk Melano dan Temajuk. Kemudian di sini juga kita berharap dengan adanya pembukaan pos lintas batas ini, pertumbuhan ekonomi di Temajuk ini bisa meningkat. Pertama saya mengapresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah
mendukung dan menginisiasi aktivasi pada hari ini. Tentu dampaknya luar biasa. Yang dulunya menjadi daerah penghujung, sekarang menjadi daerah terdepan. Etalase negara kan. Sebuah etalase tentu akan menampilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Polisi menangkap 2 pembakar hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan. Lengkapnya sebentar lagi. Polisi menangkap 2 pembakar hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Polisi bertindak memburu pelaku setelah sebuah video terkait karhutla jadi sorotan di media sosial. Polisi bilang video itu direkam pelajar sekolah yang sedang berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan pada malam hari. Para pelajar itu berpapasan dengan pelaku yang sempat mengusir lalu menyuruh mereka pulang. Polisi mengungkap kedua pelaku mengakui perbuatannya dengan alasan membersihkan lahan pribadi. Polresta Palangkaraya mencatat lebih dari 300 titik kebakaran atau seluas lebih dari 260 hektar lahan sudah terbakar. Mungkin yang menjadi motif dari mereka adalah pada tujuannya itu melakukan pembersihan lahan. Betul adanya baru 2 ini sejauh ini Bang yang kami bisa ungkap, karena memang tidak gampang bilang ini kebakaran segala macam. Matriks pembuktian intinya Bang. Rata-rata malam dan di area terbuka, open area. Bagaimana kita polisi juga, memang itu kewajiban kami Bang. Namun kalaupun memang kami belum maksimal, kami tetap berusaha. Di Jambi, polisi menetapkan 8 tersangka pembakar hutan dan lahan. Selama 2 pekan terakhir, ratusan hektar hutan dan lahan di sana terbakar, seperti di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat. Polisi memastikan akan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selaku penegak hukum akan melakukan penegakan hukum secara tegas dengan tetap mengedepankan scientific investigation terhadap kebakaran ini. Ya, sampai sejauh ini kami sudah membuka berapa case Pak? 8 case dan Polda Jambi akan menangani beberapa diantaranya. Nah, update tentang penanganan kasusnya akan kami informasikan. Mohon dukungannya. Terima kasih. Kita ke Pulau Sulawesi. Kelalaian membakar sampah nyaris menghanguskan hutan di wilayah Kelurahan Winangun Atas, Kota Manado, Sulawesi Utara. Angin kencang membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Diduga kuat kebakaran akibat warga yang sengaja membakar sampah sehingga menjalar ke lahan kering di sekitarnya. Meski terkendala angin kencang, petugas berhasil menghalau api sehingga tidak menjalar ke bagian hutan. Namun, lahan seluas 1 hektar terbakar. Masyarakat diminta tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi menyebabkan kebakaran lahan. Kemungkinan besar ini berasal dari sampah. Orang yang bakar sampah. Orang yang bakar sampah. Jadi karena cuaca juga angin yang sangat kencang sehingga dia menyebar ke area sekitar hutan ini. Bergeser ke Kalimantan, persisnya di Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru, petugas mempercepat pemadaman api yang mendekati tepi jalan agar tidak merembet hingga mengganggu akses jalur utama. Tidak berselang lama, titik api muncul di sekitar kawasan pergudangan Kota Banjarbaru. Api hampir mengenai gudang penyimpanan es krim, namun petugas secara cepat berhasil memadamkan api meski sempat kesulitan mendapat pasokan air. Mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera. Satgas Udara melakukan pemadaman dari udara menggunakan waterbombing atau menjatuhkan air via helikopter. Pemadaman menggunakan waterbombing dilakukan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan Provinsi Riau pada Jumat kemarin. BNPB memetakan 6 prioritas provinsi penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, dan Riau. Prediksi puncak risiko karhutla terjadi pada September nanti. Sekian Sapa Indonesia Malam untuk kali ini, dan untuk Anda pengguna TV pintar atau Smart TV, Kompas TV Apps kini telah hadir di TV Android dan Tizen. Download sekarang juga dan tonton video-video premium dari kami, Kompas TV dan Kompas Gramedia. Terima kasih untuk Anda sudah menonton selama 60 menit terakhir ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Valen bersiap sebentar lagi untuk berita utama. Saya Tifal Solesa pamit. Moga kesehatan dan keselamatan menyertai kita semua. Selamat malam. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.